Kita masuk di segmen Kompas Bisnis bersama saya Nada Aprilia. Saudara, sampai dengan 31 Januari 2026, anggaran pendapatan belanja negara alias APBN defisit 54,6 triliun rupiah. Ini adalah rekor defisit terdalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui pada era pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang defisit APBN disebabkan oleh pendapatan negara yang tercatat baru 172,7 triliun rupiah hingga akhir bulan lalu. Sementara pada saat yang sama, belanja negara mencapai 227,3 triliun rupiah. Sederhananya saudara, berangkas negara sudah tekor di awal tahun. Sebagai perbandingan pada periode yang sama tahun lalu, keuangan negara hanya defisit 23 triliun rupiah atau 0,09% terhadap PDB. Next. Pasar komoditas global pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Anggaran pendapatan dan belanja negara langsung mencatatkan defisit pada bulan pertama 2026. Pelebaran defisit ini sekaligus meningkatkan kebutuhan penarikan utang baru di tengah beban bunga yang kian besar. Per 31 Januari 2026, saudara, defisit mencapai 54,6 triliun rupiah atau 0,21% terhadap PDB. Secara nominal, saudara, ini menjadi defisit Januari terdalam dalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui posisi pada masa pandemi COVID-19. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang defisit ini masih dalam batas yang aman. Benarkah demikian? Kompas Bisnis sudah bersama dengan kami, bersama dengan narasumber dari Strategic Research Manager Core, Yusuf Randy Manilet akan membahasnya untuk Anda hari ini. Selamat pagi Mas Yusuf, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi, waalaikumsalam, kabar baik Mbak Nanda. Mas Yusuf, defisit per Januari capai 54,6 triliun. Benar, ini masih dalam batas yang aman, Mas? Ya, kalau kita mengacu pada koridor target defisit di sepanjang tahun 2006, sebenarnya memang target ataupun capaian defisit di Januari 2006 ini masih berada dalam posisi yang sesuai atau yang diincar oleh pemerintah ya. Namun kita tentu perlu melihatnya dalam spektrum yang lebih luas. Kalau saya melihatnya, kalau kita bandingkan defisit di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini mengalami pelebaran. Dan kalau kita runut, pelebaran defisit itu umumnya memang akan terjadi atau bertambah ya di sepanjang perjalanan di bulan tahun anggaran. Sebagai contoh misalnya di tahun lalu, meskipun di awal tahun defisit anggaran itu relatif kecil, tetapi di akhir tahun 2025 defisit itu kemudian mengalami pelebaran hingga 2,93% terhadap rasionya terhadap PDB. Dan ini yang kemudian menurut kami perlu diantisipasi atau perlu didalami oleh pemerintah mengenai potensi pelebaran defisit yang kemungkinan akan terjadi juga di tahun ini. Mengingat pola yang sama juga kita lihat di awal tahun 2026. Kalau misalnya kita lihat dari pola belanja misalnya ya, di tahun ini belanja ini meningkat sangat signifikan. Pertumbuhannya itu mengalami 20% ya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan kalau kita lihat dari sisi pendapatan itu peningkatannya sekitar 20%-an juga gitu ya. Nah, ketika misalnya pendapatannya ini tidak bisa mengkompensasi kebutuhan belanja yang di bulan-bulan berikutnya, kami kira juga akan mengalami peningkatan. Ini yang perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai gitu ya. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu sebenarnya
defisit di awal tahun itu juga terjadi, tetapi di akhir tahun itu kemudian mengalami pelebaran. Dan ketika itu mengalami pelebaran, ini yang akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan efisiensi yang pada akhirnya itu mendorong perlambatan pertumbuhan belanja pemerintah di ekonomi seperti itu, Nanda. Oke, kalau tadi yang Mas Yusuf katakan adanya pelebaran ini berarti apa saja resiko yang harus diwaspadai? Sebab ada kekhawatiran nih Mas akan jadi tekanan sepanjang tahun nantinya. Ya, yang pasti jika pemerintah tidak mampu mengkompensasi kenaikan belanja dan juga penerimaannya itu jeblok di bulan-bulan berikutnya, defisit yang mengalami kenaikan itu akan memberikan konsekuensi terhadap rencana penarikan utang pemerintah. Karena bagaimanapun juga kita harus akui bahwa pendapatan negara kita itu belum mampu ya mengakomodir seluruh kebutuhan biaya. Dan kalau kita ingat juga di tahun lalu, rasio pajak kita itu justru mengalami penurunan. Rasio pajak terhadap PDB itu mengalami penurunan yang tadinya di sekitar 10 persenan, sekarang di 2025 tahun lalu itu mengalami penurunan di sekitar angka 9 persenan. Gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa memang kemampuan penarikan pajak kita relatif masih kecil, dan ketika itu terjadi maka pemerintah harus mau tidak mau ya mencari sumber alternatif pendanaan, termasuk di dalamnya dari cara melakukan penarikan utang yang baru. Nah, sayangnya lingkungan global saat ini memang cukup menantang untuk menarik utang baru ya, karena kalau kita ingat misalnya di beberapa hari yang ke belakang, situasi global ini masih tidak menentu karena adanya keputusan dari Presiden Trump yang meskipun dibatalkan oleh MA, tetapi ini masih sifatnya masih dinamis. Kemudian masalah geopolitik di Timur Tengah juga kami kira juga akan ikut menambah rentetan tantangan pemerintah dalam upaya menarik utang baru, karena sederhananya ketika kondisi ekonominya itu tidak stabil, maka investor itu inginnya meminta dana ataupun imbal hasil yang lebih besar gitu ya untuk utang yang akan mereka berikan gitu. Dan ketika itu mereka lakukan, ini kan tentu akan ikut menekan APBN dalam jangka menengah. Jadi karena imbal hasilnya besar, bunga utangnya pun kemungkinan juga akan ikut bertambah di kemudian hari. Padahal sampai dengan tahun 2025 saja, rasio bunga utang kita terhadap belanja pemerintah pusat itu mengalami peningkatan ke angka sekitar 20 hingga 25% terhadap total belanja pemerintah pusat. Dan ini memperkecil fleksibilitas ruang gerak pemerintah dari sisi belanja untuk mengakomodir belanja-belanja yang sebenarnya sifatnya lebih produktif, misalnya belanja untuk infrastruktur misalnya, kemudian belanja untuk modal, kemudian belanja untuk bantuan sosial. Ini kan sebenarnya bisa lebih bermanfaat dibandingkan membayar untuk pembayaran bunga utang yang bunganya memang mengalami peningkatan tiap tahunnya, imbal hasilnya juga meningkat ya. Jadi itu konsekuensi yang kemungkinan akan muncul jika defisit ini mengalami pelebaran. Ada potensi pemerintah akan mencoba menarik utang baru, tetapi tantangan untuk menarik utang baru itu tidak sedikit karena kondisi ekonomi global tidak menentu, maka imbal hasil yang diminta oleh investor juga akan relatif lebih besar, sehingga bunga utang yang akan ditanggung oleh APBN dalam jangka pendek, menengah hingga panjang juga berpotensi akan bertambah. Oke, sebelum kita membahas mengenai belanja negara, Mas, tadi mengenai utang negara, berarti secara garis besarnya lagi konsekuensi defisit ini terhadap utang negara, meskipun kalau dilihat dari penerimaan pajak, ini kan naiknya sampai 30%, Mas Yusuf. Iya, penerimaan pajak memang mengalami kenaikan 30%, tetapi kita juga harus lihat lebih dalam apa faktor kemudian secara pertumbuhan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita bandingkan, jadi kalau kita ukurkan sebenarnya penerimaan pajak di tahun ini dibandingkan di tahun lalu. Di tahun lalu, penerimaan pajak itu relatif rendah karena ketika itu pemerintah masih berupaya untuk memperbaiki sistem Cortex ketika itu. Jadi pembayarannya itu masih bermasalah sehingga penerimaannya rendah gitu. Nah, di tahun ini relatif lebih sedikit gitu ya permasalahan pada sistem Cortex, sehingga dari sisi teknis
jumlah yang relatif lebih sedikit di tahun 2025 itu diukur mengalami kenaikan di 2026. Jadi ini ada faktor teknis di dalamnya seperti itu. Dan kita belum bisa mengatakan bahwa kenaikan 30% ini sudah cukup baik karena sekali lagi ada faktor teknis di sana. Dan kalau kita ukur dari rasio pajak di akhir 2025 lalu yang mengalami penurunan, justru ini yang menjadi perhatian, yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian rasio ini tidak bisa meningkat di tahun ini karena ketika dia tidak bisa meningkat, ini akhirnya tidak berimbang ya, kompensasinya penerimaan negara itu tidak bisa mengkompensasi peningkatan penerimaan belanja di bulan-bulan berikutnya di sepanjang tahun 2026. Oke. Nah, kalau ini kan kemarin informasinya juga ada lonjakan belanja negara pada Januari tahun ini, Mas Yusuf. Ini mencerminkan adanya pola front loading nggak sih? Atau memang pendapatan pajak kita aja yang nggak mampu untuk bisa mengimbangi rencana belanja pemerintah? Ya, kalau kita mengikuti memang ini adalah kombinasi dari sisi penerimaan kita yang memang belum bisa mengkompensasi kenaikan belanja, dan di sisi lain ada upaya untuk mendorong percepatan belanja di awal tahun oleh pemerintah. Dari sisi aspek positif, menurut saya itu cukup kita perlu mengapresiasi karena bagaimanapun juga belanja pemerintah ini kan bisa memberikan efek multiplier ke perekonomian. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ke depannya gitu ya. Karena kalau kita lihat kan di sepanjang 2026 ini pemerintah memang menargetkan peningkatan penerimaan belanja yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Beberapa pos-pos belanja termasuk yang sifatnya program-program flagship itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita tentu berharap itu dapat dibiayai, tetapi kalau kita melihat dari kinerja penerimaan negara itu kita perlu menggarisbawahi atau perlu memberikan semacam peringatan gitu ya, jangan sampai kemudian ini tidak bisa dibiayai karena tadi kemampuan penerimaannya lebih sedikit. Dan saya kira kita tidak sendiri karena lembaga-lembaga seperti kemarin ya Moody's juga memberikan peringatan bahwa adanya peningkatan rasio belanja ini belum bisa ditutupi dengan peningkatan rasio di sisi penerimaan. Seperti itu Mbak Nanda. Nah, kalau secara skup lebih besarnya lagi, berarti Mas Yusuf, defisit ini apakah dapat mempengaruhi persepsi negatif asing atas kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat memang ini akan mempengaruhi persepsi investor asing dan juga yang akan berinvestasi di Indonesia gitu ya. Karena bagaimanapun juga defisit ini adalah gambaran bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan. Harapannya tentu defisit itu masih akan berada pada range target ya. Sekali lagi kan di tahun ini range target defisit itu di sekitar 2,6%. Jangan sampai kemudian range ini kemudian melebar gitu ya, seperti yang terjadi di tahun lalu. Ini yang kemudian diperingatkan oleh berbagai lembaga bahwa kenaikan jumlah belanja ini cukup signifikan sementara dari sisi penerimaannya ini tidak mampu gitu. Di saat yang bersamaan tentu lembaga-lembaga ataupun investor asing menunggu ya terobosan dari sisi terutama dari sisi penerimaannya. Kalau dari sisi belanja menurut kami sudah cukup banyak terobosan yang dilakukan termasuk dari program flagship. Tapi dari sisi penerimaannya ini yang belum ada gitu, belum terlihat apa yang akan dilakukan oleh otoritas Kementerian Keuangan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak kita, Mbak Nanda. Oke, ini menarik sekali pembahasan dari analisis sudut pandang dari Mas Yusuf. Kita akan melihat sebenarnya kita tunggu babak berikutnya seperti apa untuk KPBN 2026 ke depan. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis Strategis Research Manager Core, Yusuf Randy Manilet. Selamat beraktivitas Mas, sehat selalu. Selamat pagi.